wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kali ini. Iya Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah, Sehat Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Bapak senang dengan keikutsertaan kalian semua dalam kegiatan ini. Baiklah, agar kegiatan yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, tujuan Bapak mengumpulkan kalian di sini adalah untuk melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok? Apa itu Pak? Ya, begini. Jadi konseling kelompok itu di sini diartikan sebagai salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau siswa untuk mengatasi masalah dalam suasana berkelompok. Setiap anggota mengekspresikan masalah mereka masing-masing, berusaha menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, dalam konseling kelompok yang akan kita lakukan, kita akan membahas salah satu masalah siswa yang tentunya paling berat di antara yang lainnya. Oh, begitu begitu ya Pak. Oke, perlu kalian ketahui bahwasanya yang tahu masalah yang akan kita bahas nanti adalah kalian yang ada di sini. Jadi, orang lain selain kita tidak perlu tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi, kalian tidak usah takut untuk mengeluarkan unek-unek kalian, karena di sini kita kerahasiaan akan terjaga. Oh, begitu ya begitu Pak. ya, Pak. Oh, iya Pak, siap. Iya, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian mengungkapkan perasaannya. Kalian nanti silakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian dengan aktif. Bagaimana? Apa kalian sudah siap? Siap Pak. Oke, nah berhubung kalian tidak satu kelas, jadi kalian mungkin saling mengenal satu sama lain. Mungkin dan ada juga yang belum. Iya Pak. Oke, anak-anak, berdasarkan informasi dari guru dan wali kelas kalian, bahwa kalian mempunyai masalah tentang perasaan terkucilkan. Nah, kira-kira di sini siapa yang mengalami masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Oke, coba diceritakan. Kita selesaikan masalah Dewi dulu Pak. Oke, masalah Dewi. Sekarang ceritakan masalahmu, Dewi. Ya, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin bukan hanya kamu saja yang merasa dikucilkan, tetapi Iya Pak, tapi saat saya berada di kelas itu rasanya saya kayak kurang nyaman. Saya tuh di teman-teman saya kayak menjauhi saya Pak. Bukankah itu yang dinamakan dikucilkan sama teman-teman? Mengapa kamu mesti bolos sekolah jika itu karena kamu merasa terkucilkan? Mengapa kamu tidak tunjukkan kepada teman-temanmu bahwa kamu bisa seperti mereka? Iya Dewi. Saya pikir kok tiada yang mau mengaku saya. ya, sabar. Karena sibuk dengan diri kalian sendiri. Dan saya tidak mau membebani kalian dengan masalahku yang sehat, yang sering saya membolos. Saya tidak punya semangat untuk belajar. Karena saya merasa tidak terima oleh teman-teman saya di kelas Pak. Oke, baiklah. Jadi yang menyebabkan Dewi sering bolos itu karena tidak ada semangat untuk belajar ya, karena merasa terkucilkan di kelas. Seperti itu, benar begitu Dewi? Bukankah Dewi juga mempunyai prestasi yang sangat bagus jika dikembangkan? Nah, kalau Dewi sering membolos, seperti itu prestasi Dewi bisa jadi menurun. Dewi, maaf sebelumnya. Saya setuju apa yang diungkapkan oleh Bapak. Kamu ini mempunyai kemampuan dan bakat yang bagus. Tapi karena kamu sering bolos seperti ini, kamu jadi tidak mengembangkan kemampuan yang ada pada dirimu. Iya Dewi, mungkin juga teman-teman kamu itu menjauhi atau mengucilkan kamu itu karena kamu sering bolos, tidak mengerjakan tugas dan sering tidur di kelas. Iya, saya mengerti teman-teman bahwa selama ini saya juga melakukan hal yang salah sampai-sampai saya membolos seperti itu. Namun saya sesalkan itu kenapa teman-teman berbuat seperti itu kepada saya. Nah, iya.
Bapak mengerti penyesalan yang Dewi rasakan. Apakah Dewi ada rencana untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Saya juga bingung Pak, apa yang harus saya lakukan? Apakah Dewi sudah pernah mengungkapkan perasaan Dewi kepada teman-teman Dewi bahwa Dewi itu merasa dikucilkan? Belum Pak. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaannya kepada teman-teman yang mengucilkan? Saya belum, Pak. Saya takut setelah saya mengungkapkan nanti saya semakin dikucilkan oleh teman-teman. Begitu juga dengan saya, Pak. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya, tapi saya takut untuk menyinggung perasaan mereka dan dampaknya akan semakin terkucilkan, Pak. Kalau saya juga belum pernah, malahan tidak ada pemikiran untuk melakukannya, Pak. Oke, baiklah. Jadi kalian belum mengungkapkannya ya? Oke, begini. Bukankah jika memendam perasaan yang sebenarnya teman-teman tidak tahu, bagaimana perasaan kita sebenarnya jika kita memberitahu bahwa kita merasa dikucilkan oleh mereka? Nah, mereka tahu bahwa kita merasa seperti itu dan mungkin saja nanti juga akan mengetahui alasan-alasan mereka melakukan hal seperti itu. Iya juga sih Pak, tapi saya takut Pak. Pedro dan Dewi ini, Le. Lalu bagaimana yang lain? Mungkin saya akan mencobanya, Pak, biar saya tahu alasan mereka melakukan hal itu kenapa. Oke, baiklah Fakihah. Lalu bagaimana dengan Emma? Saya mungkin juga akan melakukannya, Pak, biar jelas duduk perkaranya kenapa saya dikucilkan. Oke, Brilian. Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya juga perlu melakukannya, Pak. Oke, nah sepertinya kalian sudah menyadari jika tidak mengungkapkan perasaan kita akan tahu mengapa mereka mengucilkan kita atau bahkan kita juga mengetahui kita memang dikucilkan atau tidak. Nah, hanya perasaan kita saja. Yakinilah bahwa kita itu bukanlah orang yang tidak berarti, tapi kita ini juga berarti bagi mereka semua. Iya Pak. Iya, Oke, Pak. akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua itu bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ini. Nah, dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, Bapak mau bertanya, apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling tadi? Coba kamu, Brilian. Setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya menjadi lebih tegar dan menyadari bahwa mungkin teman-teman saya sebenarnya juga perhatian kepada saya, namun dengan cara yang berbeda. Iya. Bagaimana kau dengan Emma? Kalau saya bisa lebih jelas akan melakukan apa setelah ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami saat ini, Pak. Dan saya juga mempunyai keberanian untuk menghadapinya. Ya, bagus sekali Emma. Bagaimana dengan Fakihah? Sama seperti yang dikatakan teman-teman, Pak, saya juga ingin cepat menyelesaikan masalah saya. Dan setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui bagaimana sebaiknya saya menghadapi ini semua. Oke, bagaimana dengan Dewi? Sama Pak, seperti Brilian, Emma dan Fakihah, saya jadi lebih tahu bagaimana menanggapi masalah yang sedang saya alami seperti saat ini Pak. Oke, tampaknya kalian semua sudah bisa menyadari tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Oke, mudah-mudahan kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak ucapkan pada kalian semua yang sudah hadir bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Lain waktu kita bisa melakukan konseling kelompok lagi, tentunya atas kesediaan kalian semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. alangkah baiknya jika kita menutup kegiatan ini dengan doa agar apa yang kita lakukan di kegiatan kali ini dapat bermanfaat, dan jika ada keluh kesah yang kalian ingin sampaikan suatu hari nanti, bisa menemui Bapak kembali kapan saja. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.